Let's go, we're gonna learn UM Undi Pelajaran Kimia Paket 1 Part 2. Nomor 1, ada soal CH3COOH atau asam asetat yang mana itu adalah asam lemah memiliki 0,1 molaritas dan untuk Ka sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5. Dan juga ternyata ada NaCH3COO, di mana ini adalah garam ya guys, 0,1 molaritas. Oke, sekarang pH-nya berapa? Untuk pH larutannya berapa? Nah, menurut kalian ini tuh soal hidrolisis atau buffer coba? Ini soal buffer guys. Ya, ini soal buffer. Jadi, ingat untuk soal buffer, kalian ingatnya itu adalah patokannya kepada sifat lemah. Nah, di sini sifat lemahnya itu adalah si asam. Berarti di soal nomor 1 ini adalah soal buffer asam. Untuk soal buffer asam, rumusnya berarti kan Ka dikali mol asam per mol garam, atau sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Berarti kan seperti itu ya. Dan sama dengannya adalah ya molaritas dari H+, bukan OH-. Karena kalau OH- itu kan punya basa gitu kan. Kalau ini kan asam gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah. Jadi terserah sih bawahnya mau pakai kalimat garam atau basa konjugasi, pada intinya ya sama untuk penghitungannya gitu. Nah, sekarang tinggal masukin aja deh. Untuk Ka-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Mol asamnya, untuk mol mungkin kita bisa asumsi menggunakan molaritas ya yang ada di soal, karena mol itu kan sebanding dengan molaritas. Jadi nggak apa-apa kita pakai molaritasnya aja. Toh juga nanti satuannya dicoret habis gitu kan. Jadi untuk molaritas dari H+ adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, pH itu kan min log H+ gitu kan. Ya, pokoknya pH-nya berarti 5 min log 2. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 ada apa ini? Ada campuran larutan CaOH2. Nah, ini ada kalsium hidroksida 0,1 m sebanyak 10 ml. Jadi langsung dijabarin aja untuk informasi-informasinya. Dan ini BTW tuh CaOH2 itu merupakan basa kuat ya guys. Oke. Dan sekarang kita ke NaOH. NaOH ini juga basa kuat yang memiliki 0,1 molaritas dan 40 ml. Ya, jadi seperti biasa dijabarin aja. Oke, untuk selanjutnya volume larutan dijadikan 250 ml. Sebelum itu biasanya aku kalau ada molaritas sama volume langsung aku kali jadinya mol gitu, karena satuannya pakainya mililiter berarti hasilnya masih milimol gitu ya. Nah, berarti ada 1 milimol sama 4 milimol. Oke, larutannya mintanya volumenya dijadikan 250 ml. Berapa konsentrasi OH- dalam larutan tersebut gitu kan. Nah, kalau ada soal kayak gini nggak boleh digabung ya guys, sama NaOH sama CaOH2 nya harus dipisah gitu. Maksudnya seperti itu. Berarti coba yang pertama ada CaOH2 dan yang kedua ada NaOH2, nanti dijabarkan masing-masing. Nah, untuk CaOH2 kali itu dijabarkan jadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Nah, kalau yang NaOH berarti kalau diuraikan menjadi Na+ ditambah OH-. Tinggal dimasukin aja guys untuk CaOH2-nya berarti 1 milimol, Ca2+-nya 1, 2 OH-nya 2 karena dikali koefisiennya yaitu 2. Nah, kalau untuk NaOH 4 milimol, Na-nya berarti 4 dan OH-nya tetap 4 karena koefisiennya ya tetap 1 gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini berarti tinggal ditotal aja untuk jumlah OH-nya. Kalau ditotal
untuk OH-nya berarti ada 2 milimol ditambah 4 milimol, hasilnya adalah 6 milimol. Nah, yang ditanyakan ternyata konsentrasi guys, bukan mol. Berarti untuk konsentrasi itu kan rumusnya mol dibagi volume. Nah, untuk milimol tetap aja milimol karena di sini pakainya mililiter, kecuali kalau pakainya liter baru diganti jadi mol gitu satuannya. Nah, untuk konsentrasi OH-nya berarti N total dibagi V total. Untuk N totalnya adalah 6 dan V totalnya adalah 250 ml ditambah 10 ml ditambah 40 ml. Jadi total semuanya hasilnya berarti 6 dibagi 300 yaitu 1/50 atau 0,02 molaritas gitu. Jadi jawabannya D. Gitu guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian tahu apa video berikutnya dari aku. Terima kasih guys. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada soal tentang apa itu? Suhu dan tekanan tertentu. Nah, di sini ada 2 zat. Itu ada nitrogen dengan oksigen. Mintanya pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti kita harus pegang kepada prinsip yang itu loh guys, rumusnya PVNRT gitu loh. Nah, kita jabarin dulu aja kali ya untuk informasinya. Dan untuk N2 ada 7 gram, MR-nya adalah 28 dan volume ada 5 liter. Tapi kalau oksigennya adalah 7 gram, MR-nya ada 32 dan jumlahnya 10 liter. Ternyata suhu dan pada tekanannya itu sama, menempati volume 10 liter. Maka massa gas O2 di mana MR-nya ada 32 itu berapa gitu kan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita pakai konsep PV-NRT. PV sama dengan NRT. Nanti di sini hanya yang digunakan adalah V dan N untuk volume dan molnya aja. Untuk dibandingkan aja gitu guys, jangan menggunakan perbandingan senilai. Nah, kalau jadi perbandingannya itu ada V dari nitrogen per V dari oksigen. Jadi seperti ini, V dari nitrogen per V dari oksigen sama dengan N atau mol dari nitrogen per N atau mol dari oksigen. Jadi kayak merupakan perbandingan senilai biasa aja kayak gitu. Nah, berarti 5/10 sama dengan N itu kan rumusnya gram per MR ya. Berarti 7/28 dibagi 7 7 ya. Masih belum tahu gramnya berapa kan, karena itu yang dicari gitu, per 32. Seperti biasa hitung-hitungannya coret-coret sehingga gram per 32 sama dengan 1/2 dan di sini kita dapat untuk gram gas oksigennya adalah 16 gram. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Gitu guys, semangat. Yuk kita lanjut ke nomor 4. Yeay. Nomor 4 di sini ada tentang pembakaran. Iya nggak sih? Iya kan? Ya pokoknya seperti itulah ya. Entah ini materi apa, yang penting bisa dikerjakan gitu. Nah, sekarang ada sebanyak 5 liter campuran. Campurannya terdiri atas 60% metana dan 40% etana. Berarti CH4 itu adalah 60% dan C2H6 itu 40%. Nah, ini tuh belum jumlah aslinya loh, hanya kayak bagiannya aja gitu. Nah, ternyata seluruhnya adalah 5 liter campuran, berarti harus dikali 5 supaya kita tahu CH4-nya itu berapa bagian dan C2H6 itu berapa bagian gitu. Nah, ternyata CH4-nya itu ada 3 bagian dan C2H6-nya adalah 2 bagian, supaya di total hasilnya adalah 5 liter campurannya. Jadi seperti itu. Nah, campuran tersebut dibakar sempurna. Kalau dibakar sempurna berarti hasilnya pasti CO2 plus H2O. Nah, untuk pernyataan bagian-bagian ini seperti 3 bagian, 2 bagian, itu tuh akan diletakkan pada koefisien. Jadi, untuk percobaan pertama itu maksudnya adalah 3CH4, di mana 3 itulah 3 bagian plus O2, dan O2 itu maksudnya itu dibakar pastinya menggunakan oksigen atau plus O2 gitu, dan menghasilkan CO2 plus H2O. Untuk yang percobaan kedua C2H6 itu kan 2 bagian, berarti 2 koefisiennya untuk C2H6. Jadi seperti ini. Dan jangan lupa setelah itu
setarakan. Nggak boleh kita bikin reaksi bersamaan reaksi itu nggak setara gitu, dan harus setara gitu ya. Berarti ini setarakan jadinya 6O2. Dan untuk lainnya bisa disetarakan lagi, ada 4CO2, 6H2O, dan 6H2O. Oke, kita selesai untuk menyetarakan reaksinya. Sekarang mungkin langsung ke hitung-hitungannya aja. Bila diukur pada P dan T yang sama, maka banyaknya gas CO2 hasil pembakarannya adalah, nah berarti kita hanya fokus ke gas CO2 aja. Ingat untuk perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Berarti untuk CO2 karena koefisiennya 3 berarti sama aja 3 liter, volumenya 3 liter. Nah kalau CO2 yang di percobaan kedua itu koefisiennya 4 berarti 4 liter, dijumlah aja jadinya 7 liter. Dan hasilnya adalah berarti di opsi D, 7 liter. Sekarang kita ke soal yang berapa ini? Yang kelima. Ada soal reaksi adisi terjadi pada perubahan yang mana? Nah, ingat kalau reaksi adisi itu maksudnya gampangnya itu pengurangan ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya dari rangkap 2 jadi rangkap 1, rangkap 3 jadi rangkap 2, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada alkena jadi alkana, alkuna jadi alkena. Alkena itu rangkap 2, kalau alkuna itu rangkap 3. Jadi bisa udah langsung ketahuan nih sebenarnya kalau kita udah pakai konsep ini di soal ini tuh bisa ketahuan banget. Ini pada umumnya seperti ini ya guys. Untuk adisi itu pengurangan rangkap. Beda lagi kalau eliminasi. Eliminasi itu kebalikannya, berarti penambahan rangkap gitu. Nah, sekarang kita fokus ke reaksi adisi aja dulu. Untuk opsi C itu etena menjadi etuna. Berarti alkena jadi alkuna. Itu bukan edisi ya, itu kebalikannya, itu eliminasi. Yang benar adalah opsi E, etena menjadi etana. Berarti artinya adalah alkena menjadi alkana, seperti pada yang aku kotakin itu. Bener kan untuk konsepnya? Berarti yang benar adalah jawaban opsi E. Nah, kalau misalnya untuk A, B, dan D bisa nanti aku tulis reaksi sebenarnya apa, tapi kita fokus ke reaksi yang di opsi E. Coba kita buktiin terlebih dahulu. Etena itu berarti ada CH2 terus rangkap 2 CH2 menjadi CH3 strip CH3 gitu. Jadi seperti ini. Nah, kalau rangkapnya berkurang dari 2 menjadi 1 atau 3 menjadi 2, ini berarti reaksi adisi seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, kalau untuk opsi A, itu termasuk reaksi substitusi. Substitusi itu artinya pergantian atau pertukaran. Nah, kalau opsi C termasuk eliminasi, opsi B eliminasi, opsi D juga eliminasi. Yay, akhirnya selesai. Jangan lupa, seperti biasa, kalian bisa follow sosial media aku yang sudah tertera di description box. Tinggal diklik aja guys linknya. Makasih ya, see you on the next video. Bye.